pemerintah itu nggak boleh ngancem-ngancem rakyatnya. Siapa buang sampah, kamu kutangkap. Siapa yang melaporkan buang sampah, kamu dapat reward. Nggak begitu. Dengan pedagang adat, pengalaman Bang Husin dalam pergerakan itu tidak perlu diragukan lagi. Banyak sekali organisasinya dibentuk di masyarakat. Ya di pantai juga, di nelayan aku pernah dampingin. Ya. Ya. Bahkan di dunia hiburan malam pun aku dampingi. Gitu aku turun, aku lihat pola hidup mereka seperti apa. Kita mau bicara soal menyelamatkan kota Bengkulu ini, tidak bisa menyelamatkan dalam satu sektor. Iya. Tidak bisa menyelamatkan dalam satu kelas masyarakat. Kita harus hadir, datang, lihat, dengarkan. Ketika kita melihat kenyataan, melihat semua sektor yang ada di kota Bengkulu, mendengar apa aspirasinya, mendengar apa keluhannya, mendengar apa rencananya, mendengar apa harapannya, baru kemudian kita bisa merencanakan. Itulah yang disebut mimpi bersama. Mimpi bersama. Kalau enggak, mimpi sektoral namanya. Iya, lewat. Gitu. Lalu Bang, dari reses-reses yang kemarin, mungkin ada usulan-usulan dari masyarakat. Mendorong Abang untuk maju ke wali kota. Bagaimana? Banyak sih yang ada yang bilang, Pak Husin, cobalah maju. Nah, itu dia, Bang. Bang, maju wali kota aja Bang. Nah, Ya kan, termasuk awak lah ngompori kan gitu. Jadi wali kota atau gubernur bahkan di DPR ini frame-nya harus dirubah. Frame-nya harus dirubah. Gitu loh. Seseorang mau mencalonkan diri itu untuk berbakti. Iya. Selesaikan dulu masalah dapurnya sendiri. Iya. Kalaulah mau jadi wali kota untuk mencari harta, mencari kekuasaan belaka, itu dia bakal tidak disukai masyarakat. Bahkan aku menyampaikan, aku di DPR ini pun, kalau bicara soal penghasilan, lebih berhasil pengacara. Iya, benar Pak. Gitu loh. Pengacaranya Tanpa sekali, beban Bang. begitu kan. Iya. Tapi di DPR ini bagiku untuk mengabdi. Bagiku untuk mencurahkan idealisme pikiranku. Iya. Bagaimana ini bisa disambungkan ke masyarakat. Kepentingan-kepentingan rakyat didulukan. Gitu kan? Lalu kemudian baru kepentingan menciptakan demokrasi di Provinsi Bengkulu seperti apa. Kota Bengkulu, calon wali kota juga begitu. Nyalon wali kota ini harus bisa membaca keinginan masyarakat di kota Bengkulu. Membaca di masyarakat di kota Bengkulu tidak bisa membaca sektoral yang di masjid aja. Yang di masjid saja. Gitu loh. Harus dibaca yang di masjid, harus dibaca kepentingan yang ada di gereja, harus dibaca kepentingan yang ada di TPA sampah, harus dibaca di pesisir pantai, harus dibaca di perumahan-perumahan kumuh, harus dibaca banjir itu berasal dari mana gitu loh. Kalau banjir ini cuma kita buat apapun yang dilakukan di kota Bengkulu tanpa di hulu sungai kita nggak bisa. Makanya reses aku di semua aku sampaikan banjir itu ada dua, satu banjir kiriman, yang kedua banjir tampungan. Banjir tampungan. Banjir kiriman banyak, hujan di Tapak Penanjung, di hulu Sungai Bengkulu, banjir di kota Bengkulu, itu banjir kiriman. Kenapa bisa banjir itu kiriman datang? Karena daya tampung terhadap curah hujan di Tapak Penanjung itu sudah tidak tertampung dan tidak terserap lagi. Kenapa? Karena gundul. Udah gundul, hutannya udah habis. Daya tampung itu udah gundul. Lalu kemudian apa? Banjir tampungan. Banjir tampungan kenapa? Kota Bengkulu ini ya kawasan hijaunya sudah nggak tertata. Ya. Kawasan serapan air juga tidak tertata. Sawah jadi perumahan. Wah, Pak Husin ngomong begini begitu. Enggak. Kenapa sawah bisa jadi perumahan? Karena tidak konsisten terhadap tata ruang kota Bengkulu. Kota Bengkulu ini kan punya perda tata ruang. Iya. Yang tadinya ada serapan, ada sawah, ada rawa,
jadi daratan, jadi semen, jadi aspal, di mana lagi menampung? Padahal posisi rawa makmur kalau kita mau baca itu di bawah ombak, titik tinggi ombak, di bawah. Lah kalau kemudian banjir kiriman ada, kemudian kita juga musim hujan, Air pasang pula 2 jam saja tenggelam, gitu kan. Makanya ke masyarakat di Ratu Agung kita reses, Pak, begini, ya sama. Nah sementara drainase, tata drainase ini harus terintegrasi, Kenapa? Disinilah yang disebut dengan hulu dan hilir harus sama. Kenapa ini nggak sama? Karena gubernur dan wali kotanya ribut terus, gitu loh. Itu yang masalahnya. tidak pernah duduk satu meja. Nggak pernah duduk satu meja. Coba duduk satu meja, ayo. DPR, provinsi, dapil kota Bengkulu, DPRD kota, pimpinannya, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, tidak duduk bareng. Kita ciptakan bagaimana drainase yang terintegrasi, gitu loh. Nah, lalu berikan penyadaran ke masyarakat, jangan buang sampah di drainase tersebut, ya kan? Yang pertama, oh Pak, kalau kami dilarang buang sampah di drainase, mestinya pemerintah kota, ya kan, gubernur, pemerintah kota menyiapkan tempat sampah. Lah kalau nggak dilarang tapi nggak disiapkan tempat sampah, dia mau buang kemana? Nggak mungkin dimakan habis, iya kan? Akhirnya dibuang lagi, gitu loh. Akhirnya kemudian dia sembarangan melempar ke sungai Bengkulu, ke paret, ke drainase itu. Nah, dari sini nggak bisa juga masyarakat kita, awas kamu ya, buang sampah ku tangkap. Nggak boleh begitu. Pemerintah itu nggak begitu. Pemerintah itu membuat kebijakan, melaksanakan kebijakan yang tersistematis, gitu. Enggak, pemerintah bukan penegak hukum. Oh, pokoknya saya embarakan, siapa nangkap sampah kasih 1 juta. Itu bukan edukatif. Pemerintah itu punya regulasi. Buat regulasi, buat tata kelola sampah yang baik, perdakan, buat perwalnya, gitu kan. Baru kemudian fasilitasi sarana dan prasarananya. Buat tong-tong sampah. Bila perlu setiap RT digalakkan, anggarkan. Kan begitu. Lalu kemudian setelah tong sampah, perbaiki drainasenya. Buat bank-bank sampah. Begitu kan, yang itu dikelola oleh masyarakat kita yang bisa menjadi produktif. Sampah itu bisa menjadi bahan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat juga, gitu kan. Bagaimana ekonomi kreatif di sini loh sebetulnya. Kalau mau bicara ekonomi kreatif itu yang sesuatu yang tidak punya nilai menjadi nilai, yang sesuatu yang tidak punya nilai bisa dijual, yang itu sampah bisa jadi produk. Itu kreatif, itulah ekonomi kreatif. Nah, lalu kemudian bank-bank sampah ini buat outlet, ya kan? Baru ada sanksi. Jangan main ancam. Pemerintah itu nggak boleh ngancam-ngancam rakyatnya. Siapa buang sampah, kamu kutangkap. Siapa yang melaporkan buang sampah, kamu dapat reward. Nggak begitu. Pemerintah harus fasilitasi, gitu loh. Contoh aja lampu jalan. Ini ya kan? Lampu jalan ini, yang bayar lampu jalan ini siapa? Rakyat. Ada PJU-nya, pajak lampu jalannya. Pajak lampu jalan itu diperuntukkan untuk rakyat menikmati lampu jalan. Lah kalau kemudian pajak lampu jalan yang terkumpul, sementara lampunya tak ada, dan kemudian dananya dialihkan kepada anggaran yang lain, ini apa? Itu soal Pak Dewa. Itu masalah, gitu loh. Kalau dia berlebih untuk bayar ke PLN untuk lampu jalannya sekian, sisanya belikan tong sampah. Satu rumah satu bisa dapat itu tong sampah yang plastik yang dari ban bekas, iya kan? Itu bisa dibagiin bertahap per bulan. Nah, tapi ini kalau pemerintah kotanya, wali kotanya, wakil wali kotanya, DPR-nya berpikir dalam konteks mereka adalah pelayan.
bukan penodong, ya kan, bukan penegak hukum. Mereka adalah pelayan, melayani, merencanakan sesuai dengan apa anggarannya. Nah, kalau itu Hanura akan dukung. Hanura akan dukung. Wah. Gitu. Tapi kalau tak ada, ya terpaksalah aku mengikuti saran mereka. Saran mereka. Mencalonkan diri. Mencalonkan diri dari rakyat. Itu harus tuh, Pak. Ya kalau nggak ada gitu loh. Iya. Nggak ada pilihan, ya sudahlah kita maju. Karena sejauh ini Bang, sepertinya Abang telah memiliki bayangan untuk memajukan kota ini begitu Bang ya? Simple kok memajukan kota Bengkulu ini. Bagaimana Bang? Lihat, dengarkan apa yang mereka inginkan. Lihat, dengarkan, rasakan begitu. Iya. Kalau tidak bisa, buat rencana bisa. Nggak ada yang tidak bisa. Makanya dari awal aku bilang, anything is possible. Sesuatu yang ada, itu bisa dan mungkin bisa. Jangan bilang, wah nggak bisa. Belum apa-apa kok pesimis. Iya. Pemerintahnya. Wah kita nggak bisa bangun, anggaran nggak ada. Berpikir jangan pada fokus masalah, berpikir pada solusi. Iya. Solusi itu bukan kemudian wah atau seluruhnya 100% bisa, bertahap. Tidak harus menggunakan APBD. Jangan nakut-nakutin Christopher, buang sampah denda 1 juta, gitu loh. Iya. Itu tidak hanya menggunakan APBD berarti Bang ya, masih banyak uang-uang yang lain gitu Bang. Makanya saya bilang, sumber APBD itu berasal dari pendapatan. Pendapatan itu bisa dari pusat, dari provinsi, dan dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Kalau berpikir kemudian bagaimana uang dari pusat dapat, kalau berpikir bagaimana dari provinsi utangnya bisa dibayar, gitu kan, dana bagi hasilnya. Kemudian OPD-OPD-nya tukang belanjo. Cari OPD yang bukan tukang belanjo. Orang kalau tukang belanjo, pacak. Kalau bahasa Bengkulu itu, pacak galau orang belanjo. Pacak galau. Iya, OPD yang harus kreatif. Sama di provinsi aku sebutkan juga. Aku bilang Pak Gubernur itu cari kepala-kepala OPD yang kreatif, yang energik, yang bisa menciptakan, mewujudkan apa yang Pak Gubernur impikan. Lah jangan cari OPD yang juga bermimpi. Mimpi galau kamu orang ini. Mimpi galau. Enggak realisasi. Gitu loh. Tidak, sini 18 programnya berarti. Nggak bisa. Nah maka harus ada meng-create teamwork, meng-create tim kerja. Pemimpin itu bukan merintah, mengkoordinir. Mengkoordinir orang-orang yang punya keahlian, orang-orang yang mau bekerja, orang-orang yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan banyak hal, lalu kemudian dijalankan. Ukuran jalankan itulah ukuran kinerja. Maka OPD yang belanja baik, yang ngarap dana dari APBD, OPD-nya, tanpa memikirkan bagaimana julu, bagaimana mencari pendapatan lain. Boleh, karena di struktur APBD ada namanya pendapatan lainnya. Berasal dari mana? Banyak hal, jangan rampok aja. Jangan maling. Jangan mengeksploitasi sumber daya Provinsi Bengkulu, tapi menjual dan tidak ada lagi impact-nya. Nah ini yang harus dipikirkan Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati, mencari pemimpin di dalam OPD-nya, dalam dinasnya, ya, yang itu bukan hanya tukang belanja, tapi membuat kreativitas. Oh Pak, saya ada akses Pak di sana, tapi saya punya ilmu dulu, atau saya punya teman yang bisa buat pisang goreng itu pisang itu bukan pisang goreng aja, bisa menjadi keripik, bisa menjadi kertas, bisa menjadi bumbu, kan? Nah itu gitu loh. Jangan kemudian pisang hanya dijual pisang saja. Maka ada yang namanya kreativitas. Dari situ kita menaikkan dari harga pisang 3.000 per kilo menjadi pisang 10.000 per kantong, 15.000 per kantong, per saset, begitu loh. Meninggikan nilai jual. Iya, bukan hanya berpikir jual bahan baku gitu loh. Bagaimana bahan baku ini bisa menjadi industri.
layak. Gitu loh. Oke, sahabat Radar Bengkulu, sepertinya Bang Husin sudah banyak konsep untuk memajukan Kota Bengkulu. Salah satunya dia akan mendorong UMKM ini sepertinya tadi Bang ya. Kalau UMKM saya harus wajib mendorong UMKM. Kenapa, Bung? Ya. 98 krisis ekonomi, yang bertahan dari krisis ekonomi adalah UMKM. UMKM. Yang bertahan UKM. Nggak ada namanya penjual pisang goreng di Provinsi Bengkulu itu bangkrut. Terdampak gitu loh. Dari krisis moneter, nggak ada. Dia paling-paling bangkrut kawin lagi, gitu kan. Melarikan anak orang gitu. Tapi kalau industri, kalau pisang goreng, UKM, usaha kecil masyarakat pisang goreng, buat tempuyak gitu ya, itu oke gitu loh. Orang atau industri-industri yang terdampak dari krisis moneter itu yang komponen importnya, bahan baku import, yang kemudian itu tergantung dengan kurs dolar. Itulah banyak yang bangkrut, banyak yang terdampak. Nah, bank kita juga begitu. Bank mana yang memang getol membiayai UKM-UKM? Nggak ada. Kenapa? Karena bank itu hanya penuh dengan syarat administrasi yang sebenarnya itu tidak bisa dipenuhi oleh UKM. Harus ada sertifikat jaminan, harus ada surat keterangan usaha, harus ada surat izin usaha. Hingga UKM jauh sekali dengan perbankan. Saya pernah kritik Bank Bengkulu. Bank Bengkulu ini pinjaman terbesar dari mana? Yang diberikan pinjaman oleh Bank Bengkulu dari siapa? PNS. Terbesar nasabah Bank Bengkulu itu PNS. Kemudian kontraktor, karena ada jaminan kerjanya, ada SPK-nya. Tapi ada nggak tukang jual goreng pisang, tukang martabak yang mau pinjam, mau ganti baknya, mau ganti gerobaknya, mau ganti gasnya untuk menambah tempat jualannya? Nggak ada. Karena apa? Mereka nggak punya jaminan-jaminan SK. Mereka nggak punya jaminan sertifikat. Kalau mereka punya rumah, mereka nggak akan mungkin ngekos. Mereka nggak akan mungkin kontrak di gang-gang kecil di Kota Bengkulu ini. Gerobak pun nggak bisa dijadikan jaminan. Iya kan? Gerobak pun nggak bisa jaminan. Maka kemudian nggak ada yang diberikan pinjaman Bank Bengkulu. Loh, terus Bank Bengkulu ini mau dibanggakan apa gitu loh? Apa yang kita Bank Bengkulu? Sementara dividennya cuma 15 miliar. Itu pun diambil lagi dengan penyertaan modal tahun berikutnya. Akan lucu gitu loh. Ya kan? Nah, ini UKM ini harus kita gerakkan bersama. Ya kan? Kopi Bengkulu bagus. Ajarin mereka, dampingi. Ya kan? Bila perlu kita buat pelatihan, kita berikan sertifikat. Kita buatkan cara ngemasnya, bagaimana fotonya menjadi menarik, bagaimana mengupload, ya kan? Bagaimana mereka menjual secara online. Bagaimana kita bersatu para UKM mengalahkan Alibaba.com. Karena Alibaba.com itu adalah UKM-UKM kecil yang ada di Cina yang kemudian dimasukkan dalam satu marketplace. Maka kita juga harus ciptakan marketplace. Kita harus kumpulkan nih para UKM. Kita harus upload program produk-produknya. Harganya harus bersaing dengan produk-produk yang luar dari Cina itu. Gitu loh. Baru kita bisa bersaing. Maka kita bagaimana untuk kita bersaing? Kita harus naikkan derajatnya UKM ini biar sejajar dengan marketplace orang lain. Nah, ketika dia sejajar, bagaimana mensejajarkan? Training, dampingin, bantu, training, dampingin, bantu, kelola, intervensi, hingga mereka bisa naik pada posisi yang sama. Kalau berkelahi itu harus pada posisi yang sama, gitu loh. Christopher dengan Usin kalau berkelahi, Christopher pendek itu bagaimana caranya dia bisa menang, gitu loh. Maka harus dinaikkan. Dinaikkan bukan badannya, gitu loh. Dinaikkan strategi melawan. Bagaimana orang pendek melawan strategi orang yang tinggi, ya kan? Di mana pukulan-pukulan hooknya? Nah, ini yang harus diajarkan, didampingi. Butuh kalian khusus, Pak, ya? Maka UKM harus kita naikkan kelasnya.
Bagaimana cara menaikkan kelasnya? Tidak bisa satu kali pertemuan, satu kali pelatihan, nggak bisa. Harus terus dampingin. Maka untuk terus mendampingi, paradigma OPD-OPD-nya jangan paradigma hit and run, pukul dan lari. Selesai acara pelatihan, wah udah terjadi pelatihan. Oh, Dinas Koperasi dan UKM melakukan pelatihan, tapi nggak didampingi. Dilepaskan aja begitu. Kembali yang gue bilang tadi, apakah ada pemimpin yang lahir dari pelatihan kepemimpinan? Nggak ada. Nggak ada pemimpin yang lahir dari ribuan ikut pelatihan kepemimpinan. Dia harus diuji, dia harus diuji. UKM juga begitu. Nggak ada UKM yang bisa naik kelas. Kalau kemudian hanya sekali ikut pelatihan kelas, lalu tidak bisa diuji, tidak bisa didampingi, tidak dibantu, tidak diintervensi, tidak dilindungi, gitu loh. Nah ini nggak bisa cuma sekali aja gitu loh. Oke, sabar menunggu. Ini terakhir bang ya. Apa bang kira-kira yang persoalan mendasar di kota Bengkulu ini? Selain sampah, banjir, dan ya yang lain-lain. Persoalan mendasar itu adalah ekonomi bersama. Ekonomi bersama. Kita jangan bicara pelayanan yang tidak mumpuni. Kita jangan bicara sekolah gratis, tapi komite juga mungut. Itu kan namanya mindahkan rekening. Itu mindahkan cara untuk mungut. Iya kan? Sekolah gratis, tapi ada komite yang mungut uang sekolah. Itu enggak begitu. Masyarakat kita persoalan dasarnya mengeluh tentang ekonomi. Christopher, Usin tidak akan pernah namanya nunggak BPJS kalau bisa bayar BPJS. Betul nggak? Nggak akan mungkin. Rakyat kita tidak akan menuntut janji gubernur PLN gratis. Bayar pajak. Nggak perlu menuntut. Kalau mereka mampu bayar pajak. Mereka mampu bayar listrik. Rakyat kita tidak akan pernah mengeluh, tolonglah seragamkan gratis. Wujudkan seragam gratis. Nggak pernah akan mengeluh seragam gratis kalau ekonomi per kapitanya, ekonomi rumah tangganya bisa didapatkan. Kalau ekonominya mumpuni, kalau kemudian orang nganggur bisa bekerja, orang nganggur bisa menjadi pengusaha, orang nganggur bisa menjadi wirausaha, orang nganggur bisa juga wira swasta, orang nganggur bisa berkreasi, menciptakan ekonomi kreatif itu, menciptakan usaha-usaha ekonomi yang paling kecil dan dia mampu, maka tidak akan pernah mengeluh tidak bayar BPJS. BPJS 1 juta dia akan bayar kalau pendapatannya ada. Iya kan? Listrik naik, dia akan bayar kalau pendapatannya ada. Lalu kemudian bayar seragam, dia akan mampu, dia tidak akan pernah mengeluh kalau pendapatannya ada. Ya kan begitu? Maka persoalan dasarnya adalah ekonominya minimal harus dinaikkan menjadi maksimal. UMK-nya, UMP-nya juga harus dinaikkan. Bagaimana buruh bisa selamat dengan gajinya. Karena kota Bengkulu ini banyak buruh yang di bawah UMK, di bawah UMP. Bagaimana mereka itu bisa naik, bisa juga dibayar sesuai UMP. Bagaimana buruh juga bisa diselamatkan dan dilindungi kesehatannya. Bagaimana tukang-tukang sayur yang di kaki lima itu bukan diusir tiap hari, tapi bagaimana ditata. Kita nggak bisa namanya pedagang kaki lima itu dari zaman Nabi pun pedagang kaki lima. Nggak ada pedagang yang di dalam mall. Gitu loh. Iya kan? Maka tata kelola gitu loh. Tata kelola, dikelola dengan baik. Mereka punya potensi. Bagaimana pedagang ini juga bisa online. Ciptakan marketplace, ciptakan aplikasi. Ya kan? Ibu-ibu rumah tangga bisa melesan bumbu di atas dapur. Bisa di atas kasur. Dan orang pesanan itu ke pedagang pasar yang ada di Pasar Panorama, Pasar Minggu, Pasar Baru Koto, Pasar Bentiring Permai, dan pasar-pasar penyangga lainnya.
Mereka menjual itu secara online dan mendapat pesanan dari online, dan ada anak SMA yang tidak bekerja yang bisa nganter pesanan ibu-ibu dari kasur dari dapur itu. Maka ciptakan terobosan-terobosan ini, ciptakan lapangan-lapangan pekerja ini gitu. Siapa yang mesti turun itu, Bang? Negara, pemerintah, Pemerintah. gitu loh. Pemerintah yang harus punya, gitu, harus kreatif. Pemerintah harus kreatif. Oh, nikah aja bisa online kok sekarang. Begitu. Masa pesan bumbu nggak bisa online gitu kan? Iya, benar sekali. Itu sahabat Radar Bengkulu, berarti sekarang zamannya kreatif. Nah, sesuai dengan saran-saran dari Bang Husin dan juga pemikirannya, kita harus kreatif, memanfaatkan semua peluang yang ada. Ya. Karena kita mampu bersaing menghadapi kehidupan berbeda. Oke, sahabat Radar Bengkulu, sepertinya sudah panjang lebar tadi Bang Husin bercerita mengenai pengalaman beliau sebagai mahasiswa, politisi, bahkan seorang pergerakan. Sudah disampaikan semua, tinggal kita mengambil mana sisi positifnya untuk kita jadikan pengalaman dan pembelajaran hidup, dan kalau ada sisi negatifnya misalnya Buang jauh-jauh. nikah online segala macam tadi kan kita buang jauh-jauh karena belum budaya kita nikah online. Iya. Mungkin ada closing statement, Bang, sebelum kita tutup nanti. Ya, saya kira nggak bisa membangun kota Bengkulu ini sendiri. Nggak bisa sendiri. Tidak bisa. Membangun kota Bengkulu bersama rakyat. Itu baru tercipta kesejahteraan untuk rakyat. Dan kota Bengkulu itu adalah ikon dari provinsi Bengkulu. Maka ketika orang datang menilai provinsi Bengkulu seperti apa, lihatlah kota Bengkulu. Nggak bisa lihatlah Lubuk Pinang. Nggak bisa. Lihatlah kota Bengkulu. Kalau kota Bengkulu rakyatnya makmur, supply and demand akan berlaku. Akan ada daya beli di kabupaten-kabupaten penyangga, di kabupaten-kabupaten ujung yang bisa masuk Bengkulu. Mereka harus bangga datang ke kota Bengkulu. Itu sih saya kira, dan demokrasi yang paling terbaik adalah demokrasi di kota Bengkulu. Demokrasi di kota Bengkulu. Yang sudah mengakui pluralisme, bukan lagi sukuisme. Kota Bengkulu ini sudah mengakui itu. Tidak ada sukuisme. Terbukti. Wali kota Bengkulu, siapa yang asli orang Bengkulu? Tapi wali kota Bengkulu yang harus mampu mengayomi, melindungi, dan mensejahterakan rakyat di kota Bengkulu. Itu saya kira. Oke, tadi closing statement dari Bang Husin, sahabat Radar Bengkulu. Kita ambil sisi positifnya karena banyak ilmu, dan sisi negatifnya kita buang jauh-jauh. Kami berdua menyampaikan di sini, tentunya ada yang salah. Kalau ada salah kami mohon maaf. Mohon maaf. Ya, sebesar-besarnya kepada orang yang maupun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alapnya. Alapnian.